Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan melaksanakan pembelajaran lagi, yaitu mata pelajaran matematika. Hari ini hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 kita akan pembelajaran matematika. Dari pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui beberapa pembelajaran, yaitu tentang pangkat, ada pangkat 1, ada pangkat 2, ada pangkat 3, dan bermacam-macam, ada kubus, ada balok, ada rumus trapesium, bermacam-macam rumus. Dan untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmunya kita mudah pahami dan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalian perhatikan pada gambar, yaitu bilangan pangkat 3 dapat digunakan untuk menghitung volume kardus yang berbentuk kubus jika diketahui panjang rusuk kubus tersebut. Sebelum kita mempelajari volume kubus dan balok, kamu akan pelajari bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Karena kemarin kita sudah mengetahui cara menghitung volume kubus, volume balok. Nah, kita kali ini akan mempelajari pangkat 3 dan akar pangkat 3. 1. Pangkat 3. Bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Sekarang kamu akan belajar bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Pangkat 3, suatu bilangan merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Jadi maksud dari pangkat 3 ini adalah contohnya, yaitu pada gambar kalian bisa melihat jika P adalah sebuah bilangan, maka P pangkat 3 dituliskan sebagai berikut, yaitu P pangkat 3 sama dengan P kali P kali P, di mana P pangkat 3 dibaca contohnya, yaitu 5 pangkat 3 sama dengan penyelesaiannya 5 kali 5 kali 5, hasilnya sama dengan 125. Selanjutnya 2. Berapakah hasil pangkat 3 dari bilangan 7? 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343. Hasil pangkat 3 dari suatu bilangan tersebut dinamakan bilangan kubik. Nah, dari adapun contohnya, yaitu kalian bisa melihat pada gambar 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi bilangannya ada 1, 8, 27, 64, dan 125. Merupakan contoh 5 bilangan kubik yang pertama. Perhatikan contoh berikut. Tentukan bilangan kubik yang terletak di antara 100 dan 300. Penyelesaian 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 7 pangkat 3 sama dengan 343,
4 pangkat 3 sama dengan 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125, 6 pangkat 3 sama dengan 206. Jadi bilangan kubik di antara 100 dan 300 adalah 125 dan 216. Nah, jadi hasil pangkat 3 dari suatu bilangan disebut bilangan kubik. Jadi anak-anak Bapak perlu diingat ya, hasil pangkat 3 dari suatu bilangan itu dinamakan bilangan kubik. Nah, contoh dari bilangan kubik tadi yaitu hasil dari pangkat 3, 1, 8, 27, 64, dan 125. Seandainya nanti ada dicarikan soal, nah itu contoh soal, kalian bisa melihat tentukan bilangan kubik yang terletak di antara 100 dan 300. Nah, jadi bilangan kubiknya yaitu bilangan kubik di antara 100 gambar di sana adalah 125 dan 216. Jadi itulah contohnya dari hasil pangkat 3 dari suatu bilangan disebut bilangan kubik. Selanjutnya yaitu operasi hitung yang melibatkan bilangan pangkat 3 yang dikerjakan dengan cara yang sama dengan operasi hitung bilangan cacah. Nah, kalian bisa melihat pada gambar yaitu contohnya dalam kurung 5 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 tutup kurung kali 2 pangkat 3 sama dengan dalam kurungnya dulu ya, dihitung 5 pangkat 3 itu bilangan kubiknya 125, 7 pangkat 3 bilangan kubiknya 343, dan 2 pangkat 3 bilangan kubiknya yaitu 8. Cara menghitungnya kita hitung dulu yang dalam kurung, yaitu 125 ditambah 343 sama dengan 468. Jadi kali 8 sama dengan 3744. Jadi cara menghitungnya anak-anak Bapak, yang di dalam kurung dulu dihitung, baru setelah selesai baru kita hitung kembali yang di luar kurung, maka hasilnya 3744. Operasi di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nah, itu yang perlu diingat ya anak-anak Bapak. Selanjutnya contoh soal nomor 2. 5 pangkat 3 kali 2 dikurang 6 pangkat 3 dibagi 2. Cara menghitungnya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Nah, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya yaitu 5 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 250. 6 pangkat 3 dibagi 2 sama dengan 108, maka hasilnya 250 dikurang 108, hasilnya yaitu 142. Jadi yang perlu diingat anak-anak Bapak ya, jika ada operasi hitung yang ada dalam kurung, maka yang dalam kurung dulu dikerjakan. Dan apabila ada operasi hitung yang menggunakan perkalian, pengurangan, pembagian, maka yang perlu diutamakan dalam menghitung yaitu pertama dihitung adalah perkalian dan pembagian terlebih dahulu, baru nanti untuk akhirnya akan pengurangan atau penambahan. Nah, itulah pembelajaran pada hari ini. Jadi yang perlu kalian kesimpulannya, pangkat 3 suatu bilangan merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali, dan hasil pangkat 3 dari suatu bilangan disebut bilangan kubik. Adapun cara menghitungnya, jika operasi hitung itu melibatkan pangkat 3 dengan cara yang sama atau hitungan bilangan cacah atau campuran,
Maka yang perlu diutamakan adalah yang dalam kurung dan perkalian serta pembagian. Nah, sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Semoga kita bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.